see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Kemurnian sebuah inspirasi. Wardah, halal dari awal. What a wonderful world. Mas Gagah, kakakku satu-satunya itu memang paling baik. Sejak kecil Mas Gagah selalu nemenin aku dan gak pernah mau ninggalin aku. Tapi juga paling jahil. Gondong. Lu cewek apa cowok sih? Emang lu mau jadi tentara? Kamu nggak apa-apa? So jagoan sih lu. Tahu nih. Dari dulu Mas Gagahku itu jagoan. Jagoanku yang selalu ngebelain dan ngelindungin aku. Ini adik gua. Jangan pernah lu semua gangguin adik gua lagi. Ingat tuh. Mas Gagah juga paling juara. Juara yang gak pernah ngelupain aku. Mas Gagah selalu mau berbagi apapun denganku.
Gagah Perwira Pratama. Sekarang dia jadi manusia satu-satunya di dunia ini yang paling menyenangkan buatku. Paling bisa ngertiin, sekaligus paling keren. Aku dan Mas Gagah jadi semakin dekat. Mas Gagah selalu tahu dan punya banyak cara untuk membahagiakan hatiku. Hanya Mas Gagah yang bisa membuat hari-hariku menjadi asik dan penuh warna. Aduh, Mama nggak mau kena ya? Iya. Kamu tuh nyuci mobil ngapain sih? Ini sih mobilnya nggak bersih. Saat Papa meninggal, aku begitu kehilangan. Tak ada yang bisa menggantikan peluk dan kasih sayang Papa, kecuali Mas Gagah. Kehadirannya kembali menguatkanku. Dia akan menjadi panutan yang sempurna untukku. Mas Gagahlah yang menjaga keluarga, menjaga Mama, dan menjagaku setiap saat. Kecerdasan dan kegigihan Papa mengalir dalam diri Mas Gagah. Mas Gagah terus berjuang melakukan apa saja, membantu meneruskan tugas Papa demi masa depan kami. Dia adalah keajaiban dan penyelamat nafas keluarga kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama. Hingga akhirnya Mas Gagah menjadi sangat mandiri dan selalu bersemangat mengejar mimpi. Mobil Papa Mas ganti sama yang ini. Gimana? Keren kan? Keren banget, Mas. Biar kamu gak nangis mulu kalau lihat mobil Papa. Sejak saat itu, Mas Gagah selalu ada untukku. Tak sedetik pun terlalui tanpa dirinya. Mas Gagah selalu bersedia menghabiskan waktu bersamaku dan membimbing aku. Pelan-pelan, makanya kan Mas sudah bilang. Iya. Balik ya. Dadah. Jaga. Ayo jaga. Kapan dong kita nanti Sanchi lagi? Iya dong, ayo jalan lagi. Dadah. Ya, hati-hati. Selalu bikin gregetan dan jealous teman-temanku. Selalu menemani aku ketika aku merasa sendiri. Selalu hadir saat aku membutuhkannya. Dan selalu membuat aku merasa yakin bahwa dia adalah orang yang paling berharga bagi hidupku.
selalu bahagia dengan apapun yang aku lakukan. Aku tak bisa membayangkan jika harus mengisi hari-hariku tanpa kehadirannya. Iya tuh. Gah, lu mau kemana sih buru-buru banget? Yaelah, sama kayak kalian lah bro. Kuliah, terus cari kerja, habis itu nikah, punya anak. Udah bahagia, lagian. Ngapain sih bro, lulus aja belum kita? Iya. Sama kayak kita aja nggak mikir gitu ya? Iya. Kita gimana? Hai Hani, kok kamu di sini sih? Kalian lagi ngapain? Ya sih, dah. Elah. Yang mau dinikahin datang. Iya. By the way, kok kamu belum berangkat sih? Jadinya kapan? Kasih tau aku dong. Jadinya sih. Kadang-kadang. Cuekin. Gosip dong di kampus nih, ada apa nih? Setoran dong. Oh gosip? Nih dia nih. Dia biang gosip nih di kampus. Kan gosip. Ceritain yang kemarin dia. Iya cerita Mana? Yang kemarin lu gara-gara kecepit bro, ceritain bro. Itu kan dia. Ya, ikut kita ke ruangan dulu sebentar yuk, Gah. Ini kita harus diskusi masalah ini, Gah. Waktunya udah mepet banget. Iya nih Gah, kapan bisa mentorin bareng kita? Duh, bukannya gua nggak mau ikut ya. Gua udah ditunggu adik gua nih, tuh. Ntar deh aku main ke tempat kalian. Kapan sih acaranya? Sebentar lagi, Gah. Sekarang persiapan juga masih sedikit. Insya Allah deh minggu depan aku tempat kalian. Ya, usahain, Gah ya. Ya oke, yuk. Gah, jangan lupa ya. Aku balik dulu ya. Yuk, hati-hati Gah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. Gak lama nunggu ya? Lama. Mas, sejak kapan Mas mau bergaul sama mereka? Mereka siapa? Mereka itu tuh yang gak Mas Gaga banget deh. Hus, mereka itu baik tahu sama Mas. Ya, sama yang lain juga. Oh. Yuk, berangkat yuk. Yuk. Kacamata. Oh iya. Gimana, udah keren belum? Keren banget bro. Oke. Capek kita. Kita jadi pacaran Mas? Jadi dong, life too short to spend a boring time. Have fun, work hard, play hard. Mas udah browsing nih, kamu mau ke Korea atau ke Turki? Serius? Serius? Aku mau dua-duanya Mas, pokoknya harus liburan. Pilih salah satu dong. Iya. Tapi nanti habis Mas pergi ya. Emang Mas Gaga jadi pergi? Maybe. Jadi backpackeran gak apa-apa deh Mas. Loh, kok gitu? Asal Mas Gaga gak jadi pergi. Benar. Bener. Cius? Serius? Keluar deh gitonya. Nah, lagi deh. Emang bener kan? Kayaknya Gito lebih cocok deh buat nama kamu. Enak aja. Gita. Lagian ngapain sih Git rambut ditrondolin gitu? Biarin aja. Suka-suka dong. Ya udah bener Mas kan berarti. Mas panggil Gito ya. Enggak, Gita. Gito. Gita. Gito. Mas Gaga. Serius nih Mas Gaga jadi pergi. Terus kita gimana? Gak ada yang nemenin kita dong. Lagian ngapain sih Mas ke Ternate segala? Kan Mas udah bilang. Buat penelitian skripsi Mas. Sekalian ada proyek dari kontraktor yang Mas biasa part time di sana. Terus berapa lama? Sebulan, 2 bulan. 2 bulan? Sebel, gak ada Mas Gaga tuh gak asik Mas, kemana-mana sendiri.
Kok jadi kolokan gitu sih? Kamu kan masih bisa keluar sama teman-teman kamu. Enggak. Asikan sama Mas Gaga. Aku ikut ya. Ikut? Ikut kemana? Ikut Mas Gaga lah. Serius nih aku pengen ikut. Enggak. Ini kan bukan liburan, Gita. Gak mau tahu. Terus kalau kamu ikut, sekolah kamu gimana? Biarin. Mama? Di sana tuh gak ada sinyal ya? Habisnya kan kita jadi gak bisa Skype-an, Mang. Ya elah, namanya juga pedalaman, Git. Pulau gitu. Pulau. Udahlah, kamu nggak usah khawatirin Mas Gaga. GR. Manja ih. Udah, nggak ada yang ketinggalan kan? Udah nggak ada kok, Ma. Beneran loh kamu jaga diri. Ya, Ma, titip hati Gagah ya. Udah, Mama, Hati-hati. kita. Yuk, pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ma, Gah, Gita. Oh ya, makasih, Bi. Mas, Loh, apa kayak teriak-teriak gitu sih? 2 bulan 18 hari sejak Mas Gaga dari Ternate sampai hari ini. Emang bener, Mas Gaga bener-bener beda sekarang. Beda gimana? Biasa aja kayaknya. Gak usah sok gitu deh. Emang Mas Gaga gak ngerasa? Tuh, jenggot apaan? Pakai gak ngaku lagi. Sejak Mas Gaga pulang dari Ternate, Mas Gaga berubah drastis. Emangnya Mas Gaga ngapain aja sih di sana? Maaf ya, Git. Sebenarnya Mas pengen banget cerita sama kamu. Tapi Mas nggak tahu harus mulai dari mana. Mas belum siap. Nanti kalau waktunya tepat. Nanti. Dulu, Mas Gaga suka cerita apa aja loh sama kita. Emangnya Mas Gaga mikir kita tuh siapa? Ngeselin banget ih. Kasih waktu Mas Gaga ya, Git. Sampai kapan? والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Astagfirullah. Git, kalem Git. Udah biar Mas yang bawa aja ya, kan biasanya Mas yang bawa. Kenapa? Nggak percaya? Astagfirullah. Lagian ngapain sih Mas komat kamit mulu dari tadi? Kalau kita nggak konsen, gimana? Tuh
lagu itu lagi. Gantiin, Mas. Ini nggak seperti yang dulu, Gita. Kalau yang dulu itu belum tentu mendatangkan manfaat, apalagi pahala. Ya lagian emang kita orang Arab. Dengerin lagunya kok kayak gituan. Ini nasyid Gita. Bukan sekedar nyanyian, tapi juga zikir kepada Allah. Bodoh. Ya udah, Mas ganti deh. Ini Mas baru download kemarin nih. Kamu pasti suka. Kamu denger lagunya Maher Zain atau Zenbika? Pernah denger nggak? Enggak mau denger. Please deh, Mas. Heran. Kenapa sih selera musik Mas jadi berubah gitu? Kenapa nggak kita dengerin lagu-lagu kita yang dulu aja? Kan lebih asik. Coba deh, Git. Kamu dengerin dulu, kamu rasain bener-bener. Kita pasti... Astagfirullah. Enggak. Sekali enggak ya enggak, Mas. Penggang, Mas, kuping Gita. Tiap hari dengerinnya lagu kayak gituan terus. Gita nggak tahan. Mulai besok, Mas gak usah antar kita ke sekolah ya. Kita mau naik bus aja. Pagi, Ma. Ma, Gita, akhir-akhir ini mungkin Mama dan Gita ngerasa ada yang beda dengan Gagah. Sebenarnya enggak, Ma. Gagah cuma sedang belajar melakukan sesuatu yang Gagah anggap itu benar. Ya Rabbana. Dan Mas gak pernah berubah. Mas tetap sayang sama kamu, Dek Manis. Juga Mama. Dek Manis? Waktu di Ternate, Mas ketemu dengan Kiai hebat. Namanya Kiai Gufron. Kiai Gufron? Iya, Kiai Gufron. Subhanallah, orangnya sangat bersahaja. Santri-santrinya pun luar biasa. Di sana Mas menggunakan waktu luang Mas untuk mengaji pada beliau. Dan dunia terasa lebih terang. Kiai Gufron mengajarkan kepada Mas tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Beliau menunjukkan bahwa Islam itu indah. Islam itu cinta. Ya, indah, cinta. Hebat banget sih dia, Mas. Bisa bikin Mas berubah. Dan aku nggak ngerti deh Mas ngomong apa. Lebay. Ma. Dapet feel-nya. Tapi tuh lagu catchy banget. Gah. Baru kelihatan kemana aja nih. Sekarang nggak pernah nongkrong sama kita sejak Your Style fresh from the oven kayak gini. Yo man. Gah, gue mau nanya. Kalau lu pakai kumis kayak apa ya? Pakai ditanya. Ya kayak kucing. Kucing gagah juga lo, Gah. Nah, kalau cuma pakai jenggot doang kayak apa? Tuh kayak gitu tuh kayak Nah, kalau nggak pakai kumis sama nggak pakai jenggot kayak apa? Bagus Alif. Apaan sih? Gak jelas banget sih. Maksudnya apaan sih? Maksudnya anjing. Gue juga nggak ngerti. Anjing juga ada kumisnya kok. Iya ada. Anjing gue ada kumisnya, sering gue pelintirin.
Iya sih ada ya. Iya, orang mana baru waxing. Ih, aneh banget. Ih, soto ih. Siapa nih gondrong ih? Tong-tong kumis ih. Apa sih? Mas Gagah? Mas Gagah nyari Gita ya? Iya. Oh, Gitanya kayaknya udah pulang deh, Mas. Makasih ya. Oke, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Elah, isi yang lain aja, Bang. Iya, yang lain aja dah. Pusing tanggal tua. Mohon maaf mengganggu kenyamanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Izinkanlah saya menunaikan kewajiban saya yang telah diberikan setitik ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya harus saya sampaikan selain diamalkan. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kita sudah berhijrah? Berat nih. Ngomong apaan sih? Hijrah. Kenapa? Kedengarannya asing. Aneh. Mungkin karena belum tahu. Mau tahu? Sebenarnya, hijrah itu artinya pindah. Berubah. Move on. Ya, move on. Moving on where? What Allah say yes. Yes ke sesuatu yang lebih baik. Yes meninggalkan segala kemaksiatan dan kemungkaran dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk berhijrah, untuk meraih kemenangan. Makanya itu, kita harus berjihad. Jihad? Ya, jihad. Jihad itu tak seperti yang kita bayangkan. Jihad itu artinya kita sungguh-sungguh di jalan Allah. Fisabilillah, lurus di jalan Allah. Kalau seperti kata Sutarji Kaul Jumbari, ngebut di jalan lurus, niscaya kita raih cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Palestina. Hah? Buat apa memikirkan Palestina? Iya, untuk apa? Untuk apa? Buat apa? Hei, tak ingatkah kau? Proklamator kemerdekaan kita Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina, pada tanggal 6 September 1944 bersama Mesir, Palestina melobi mendesak negara-negara Arab ikut menjadi pendukung pertama kali kemerdekaan Indonesia. Ya, dan Muhammad Ali Tahir, saudagar kaya dari Palestina, menyerahkan semua uangnya ke Bank Arabia. Saya tidak memerlukan tanda bukti pemberian. Terimalah harta kekayaan saya untuk memenangkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi masalah sendiri tidak ada habis-habisnya dan makin menjulang. Pikirkan negeri sendiri saja dulu. Tanpa abai dengan persoalan di negeri sendiri, saudaraku. Kita tidak bisa hanya diam menyaksikan kebiadaban di Palestina. Menyantap menu makanan 4 sehat 5 sempurna sambil menonton TV dan tertawa hahaha dengan keluarga. Kita tak bisa sekedar menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin.
atau pura-pura tak peduli. Kemudian, bagaimana kebenaran kata-kata ini? Mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara, sesungguhnya mereka belum mengerti makna kemanusiaan. Alhamdulillah, bagus. Oh, ini kalian sudah benar-benar siap pertunjukan. Ingat, pertunjukan ini milik kalian semua. Oh ya, perkenalkan saudara kita dari Palestina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. berkali-kali Jangan Abah lupa ya. bilang sama kamu. Kalau kakakmu itu tidak akan pulang ke Jakarta saat ini, Yudi. Karena masih ada kewajiban yang harus dia selesaikan di sana. Ngapain juga kamu ngotot jemput dia? Sekarang Abah tanya. Mana kakakmu? Mana? Mana? Ya Tuhan. Abah dan Umi tinggal punya kamu dan kakakmu. Sekarang ini Abah merasa sudah tua. Jadi kamu harus berpikir bagaimana caranya kamu bisa bertanggung jawab kepada semua ini. Tapi. Setiap kali kita bicarakan masalah ini, kamu selalu debat pakai kata-kata tapi. Apa sih? Nggak ada kata-kata lain apa? Santri-santri Abah itu ikut apa kata Abah. Tapi kamu. Abah nggak ngerti apa sih maunya kamu, nak. Padahal kamu kan anak Abah sendiri. Astagfirullahaladzim. Kamu kan sudah dewasa, nak. Mestinya kamu ngerti apa yang Abah inginkan. Apa yang diinginkan sama Umi. Ngerti mestinya. Sudahlah. Mulai sekarang kamu tidak perlu lagi pergi ke tempat-tempat. Apa itu? Latihan. Teater. Nggak perlu lagi kamu khotbah sana, khotbah sini. Abah dengar juga kamu bantu-bantu orang di luar sana. Kalau mau bantu orang, bantu dulu orang di sini. Dakwah Abah. Dakwah ya di sini, Yudi. Di tempat seperti ini. Hah? Tapi kan Abah yang mengajari saya. Sampaikan kebenaran walaupun satu ayat kepada siapapun dan dimanapun di muka bumi ini. Kalau saya hanya berdakwah di sini, Bah, bagaimana? Alah kamu. Abah. Sudah, Bah. Umi tahu Abah benar. Tapi mungkin Yudi perlu waktu, Bah. Waktu apa? Dan kamu, Yudi, harusnya kamu tahu. Kamu satu-satunya anak Umi yang menjaga Umi sama Abah di sini. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas semua ini kalau bukan kamu? Ya Tuhan.
ketawa. Dan Hazard nih Ahmad nih. Ditong. Mariam. Anak-anak tuh rajin-rajin ya. Bagus lah mereka. Pelan-pelan dong. Aduh, udah, cukup. Sebenarnya kalau tadi minta uangnya baik-baik, pasti saya kasih, Bang. Terpaksa tuh, Kang. Sebetulnya kita nih udah kagak mau malak orang lagi. Tapi lu lihat sendiri, anak-anak tuh. Apa lu tega ngelihat bocah-bocah tuh? Sejak bini gue meninggal, gue nggak punya siapa-siapa lagi. Anak kagak punya. Rumah nih peninggalan orang tua. Jadi Bang Urip yang ngurusin anak-anak tadi? Ya, niatnya sih begitu. Kita bertiga ini sebenarnya itu sudah insaf jadi preman. Kita tuh kepingin cari uang yang halal-halal saja begitu. Tapi ternyata berat, berat pisan hidup bener teh. Apa kita balik lagi kayak dulu, Kang? Perasaan lebih mudah cari uangnya. Jangan, Bang, jangan. Hidup abang-abang itu udah bener. Bener gimana maksud lo? Ya bener. Ngurusin anak-anak tadi, bangun rumah ini. Udah bener itu, Bang. Cuman tinggal ibadahnya, Bang. Ibadah kayak apa? Doa sudah banyak yang lupa. kau masih mending, Sep. Doa lupa daripada saya tidak tahu mau ngomong apa dengan Tuhan. Ngomong tinggal ngomong atuh, Max. Ya kan ada itu. Aduh. Sekarang yang pasti-pasti aja dah. Yang penting dapat duit. Iya. Buat makan anak-anak itu. Betul, Bos. Ibadah, doa. Apa yang mesti dimakan? Kan tidak bisa makan. Gini, Bang. Mungkin jalan hidup kita kelihatan susah karena kita sering lupa sama yang Maha Punya. Insya Allah, nanti saya dan teman-teman saya akan bantu abang-abang semua. Ide bagus nih. Bas the way ini. By the way. Iya. Ngomong-ngomong masuk gue. Iya. Lu anak mana lu? Gua kagak pernah lihat lu keluyuran di mari. Iya, saya dari selatan, Bang. Selatan mana maksud lu? Jakarta Selatan. Oh. Saya kira Afrika Selatan. Pantesan gua kagak pernah lihat. Terus ngapain lu keluyuran di mari? Lu mau nyari cebong-cebongan ya? Cebong-cebongan di laut. Ini, Bang, sebenarnya saya kesini mau nganter ini nih. Sini biar anak muda yang lihat. Dari tadi saya nyari alamatnya nggak ketemu-ketemu. Malah ketemunya sama abang-abang. Jadi kau jauh-jauh ke sini cuma untuk kembalikan dompet ini? Ya ampun, sudah gitu uang tidak ada, isi kertas bon saja. Bikin susah diri. Ya, siapa tahu yang punya nyari, Bang. Pisan. Nah, kan? Dibaca tuh, Max. Ya siapa? Oh, ini mah saya kenal atuh. Jadi Kang Asep tahu orangnya? Iya, tuh tahu. Tempat tinggalnya tahu juga? Pasti atuh. Udah, biar kita yang anterin ga, dijamin sampai sama orangnya. Deh. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Iya deh. Udah, kalau gitu saya pamit dulu. Ya, cari selamat. Iya, makasih ya Gagah ya. Ini saya ada sedikit rezeki, Bang. Dan seperti yang udah kita omongin tadi, mulai sekarang abang-abang harus janji sama saya. Abang-abang harus istiqomah. Istiqomah. Mas Gagah. Mas. Apaan tuh?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Dek Manis? Dik Manis. Tuh ada Tracy nyariin Mas tuh. Jadi berhenti dari model? Iya. Emangnya Gagah nggak bilang sama Tante? Apa sih maunya Mas Gagah? Ya, take it easy lah, Git. Nih, sebenarnya aku datang ke sini juga aku mau ajak Gagah jadi model lagi. Kemarin ada tawaran dari agency, menarik. Dia pasti mau. Ya, tapi kan kamu nggak tahu sekarang Mas Gagah tuh kayak gimana. Udahlah, masalah ngomongin itu serahin aja ke aku. You trust me kan? Gagah. Apakah... Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk masuk. Ya Allah, silakan masuk. Mari, Tante. Mari, Tante. Mbak. Iya. Ma, Gagah ngaji dulu ya. Oh iya. So suci banget sih Mas. Masa pakai nggak mau salaman segala sama Treasure? Mas, jangan kayak gitu dong. Itu tuh sama aja nggak ngehargain orang. Lagian Treasure kan udah deket sama kita kan gak enak. Oh, justru karena Mas menghargai dia, makanya Mas begitu. Gita tahu nggak kalau orang Sunda salaman? Nggak sentuhan tapi tetap santun. Itu yang bagus. Kok bawa-bawa orang Sunda segala sih? Gak nyambung. Bentar ya, Dek Manis. Nih, baca. Apaan? Nih. Dari Aisyah R.A. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Hadis Bukhari Muslim. Tapi Kiai Anwar mau salaman sama Mama. Haji Toto, Haji Kari, sama Ustadz itu Mas. Bukankah Rasulullah uswatun hasanah? Teladan terbaik. Biar saja mereka begitu, tapi Mas enggak. Gak apa-apa kan? Coba untuk mengerti dan menghargai ya, Dek Manis. Coba untuk mengerti dan menghargai ya, Adik Manis. Mas dong yang harus ngertiin aku.
bantu di sini. Bang, ini duit semua ini. Banyak banget. Dari mana? Tenang aja bang, insya Allah halal kok. Ini juga bukan uang saya semua bang. Ya teman-teman juga ikut bantu semuanya. Buat beliin rumahnya juga ya bang. Terima kasih ya, terima kasih. Nuhun. Banyak. Sama-sama. Nuhun, aduh. Kakak terima kasih. Ya, sama-sama. Apa kau? Nuhun. Asetnya yang rapi mas. Ayo kak. Memang ini dari tadi juga rapi. Aset ini. Garisnya yang bagus dong. Naik ke atas, kanan kiri, mau yang mana? Aset ini masih kurang bentuk. Ya memang minta dikubur. Semangat kakak. Oke adek. Siap, kita pasang satu. Hah? Uang baik pikiran kita? Mas kasih ke mereka? Jadi Mas Gaga lebih pilih 3 preman itu daripada adiknya sendiri? Gitu? Bukan gitu dek manis. Mereka kan lebih butuh bantuan sekarang. Kita juga bisa jalan kapan aja kan nanti. Sabar ya. Insya Allah bulan depan honor Mas sudah bisa diambil kok. Emang Mas gak tahu? Adikmu ini juga butuh bantuan, Mas. Butuh bantuan buat di ngertiin. Butuh bantuan buat diperhatiin lagi kayak dulu. Aku pikir kalau kita jadi backpackeran, kita bisa ngomong dari hati ke hati. Kita bisa selesain semua masalah kita. Ya, Mas gak punya maksud untuk gitu deh, Mani. Mas kan udah janji sama kita dari kapan tahu, ih. Sekarang, Mas lebih ngerti soal agama daripada kita. Suka ceramahin kita. Tapi kenapa sih Mas nempatin janji aja tuh gak bisa? Emangnya Kiai Mas ngajarin kayak gitu ya? Iya, Mas ngaku salah. Tapi nggak usah bawa-bawa Kiai Gufron juga dalam hal ini, Dek. Loh, ini buktinya. Semenjak Mas kenal sama Kiai itu, kita jadi ribut terus, Mas. Rumah rasanya panas. Mas minta jangan diteruskan ya. Ya Rabbana. Emang bener kan? Kalau Kiai Mas itu bener, kita tuh nggak bakal kayak gini, Mas. Please, Git. Mas minta cukup, Git. Jangan. Mas Gaga pasti ikut aliran sesat. Git, Gita. Git, Gaga. Apa sih yang kamu lakuin? Kenapa sih mesti seperti ini? Mama tahu gak apa yang kamu kerjakan itu baik, apa yang kamu kerjakan itu benar. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa menjaga adik kamu dengan baik. Tapi, Ma. Mama cuma minta satu hal. Dengan kamu yang sekarang, kamu gak bawa masalah ke keluarga ini. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Tetap baik, penuh cinta. Pasrahkan semua kepada Allah setelah kita sungguh-sungguh berusaha. Meski orang-orang yang saya cintai menjauhi, bahkan meninggalkan saya, Kiai. Allah tak memberi sembarang cobaan, melainkan sesuai batas kemampuan hambanya. Berbahagialah, Gaga, tiap kali kita melampaui ujian. Jalan kita kian dekat padanya, insya Allah. Baik, Kiai. Saya akan selalu ingat kata-kata Kiai. Assalamualaikum.
lagi nih bang. Siang-siangan dikit kenapa? Nggak ada uang receh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbaik sangka? Husnuzon atau berprasangka baik akan mengokohkan persaudaraan dan persahabatan. Karena itu, bila kita mendengar kabar tak enak, daripada menduga-duga, lebih baik kita tabayun. Tabayun adalah... Oi! Lu ngeselin banget ya? Maksud lu apa ngomong kayak tadi? Hah? Nyindir gue? Lu siapa sih? Lu temen kakak gue? Oh, jangan-jangan lu disuruh dia buat ngikutin gue? Iya? Sabar, Dek. Kita bisa ngomongin baik-baik kok. Ada apa ya? Sabar. Banyak omong ya lu. Kayak omongan lu paling bener aja. Iya, Dek. Pagi-pagi udah ngoceh aja. Berisik aja. Cari duit pakai modal, Mas. Bawa gitar kek, bawa krecekan kek, bawa apa kek. Jangan cuma bisanya cuap-cuap doang. Mau ngomong apa lu, ha? Gua kasih tahu ya. Kalau mau ceramah tuh jangan di sini. Di pengajian tuh sana. Sudah. Ayo Mas, kita mau berangkat ini. Gue capek, Tik. Berantem terus sama Mas Gagah. Sumpah. Bikin uring-uringan terus. Abis baper mulu sih lo. Dan yang bikin tambah ngeselinnya lagi, tuh cowok yang gue temuin di bus waktu itu. Yang gaya ngomongnya, sok ngomongin agama kayak Mas Gagah. Oh, cogan sama waktu itu lo ceritain. Wah, gak tuh kayaknya. Gue serius, Tik. Gue tuh punya masalah yang serius sama Mas Gagah. Abis, lo baper mulu sih. Kalau nggak baper, pasti prasmu kerjaan lo. Lagian ya, Git, gue kasih tahu. Itu seharusnya bersyukur, Git, punya saudara. Coba kayak gue, sendirian, anak satu-satunya lagi. Sepi, careless. Satu aja kenapa? Bersatu. Iyalah, bersatu. Biar adem gitu, nggak ribut mulu. Pak, strawberry blushnya satu ya? Enggak. Mas Gagahnya aja udah beda banget sekarang. Apple juice sama nachos, mau? Nachos satu. Emang satu itu harus sama gitu? Boleh dong beda-beda. Kan beda itu kece. Contohnya negara kita. Negara kita punya banyak sekali keanekaragaman. Kenapa ngomong lu jadi kayak guru sejarah sih? Hah? Ngelantur. Kita itu lagi ngomongin Mas Gagah, Tika. Please deh, jangan bikin pusing. Ya udah, biar nggak pusing pala Barbie, bikin gampang aja. Nih ya, nanti paling Mas Gagah balik lagi kayak dulu. Tobat kayak gitu mah, tosyam. Tobat sambal. Sotoy. Mas Gagah tuh orangnya nggak kayak gitu. Dia tuh nggak pelin-pelan. Gua tuh lebih tahu dia daripada lu, Tik. Kalau gitu, coba sekali-sekali lo ajak Mas Gagah nongki-nongki Caci aja. Kan syabi tuh. Boro-boro mau nongki-nongki Canci. Nih ya, setiap kali ketemu, pasti ada aja masalah. Apa aja yang dia lakuin, pasti ada aja yang gua nggak suka. Gua rasa Mas Gagah tuh kayak orang lain, Tik. Kayak musuh malah. Kakak gue satu-satunya lagi. Gue tuh nggak tahu mesti gimana lagi caranya balikin Mas Gagah kayak dulu. Terus, apa yang Syabi gue bantu? Rumah cinta. Ya, sayang. Ma, Mas Gagah mana sih? Kok nggak kedengeran di kamarnya? Kau tuh main nanyain Mas Gagah? Udah baikan? Enggak. Udah baikan ya? Enggak. Bagus dong udah baikan.
Mas Gaga kayaknya pulangnya malam deh. Tadi dia bilang pergi kemana ya? Kayaknya malam banget. Oh. Ya udah deh. Met bobo. Kenapa sih? Sini kata sama mama dulu. Assalamualaikum. Lagi ngapain deh, Manis? Enggak. Sejak papa kalian berdua pergi, mama mau tanya ya sama kalian berdua. Pernah nggak mama ngeluh? Mama ngebesarin kalian berdua sendiri ya. Dengan senang hati mama kerja dari pagi sampai malam. Yang penting kalian berdua tuh bahagia. Tapi kalau cara kalian berdua seperti ini, mama berhak marah. Kita kan cuma lihat laptopnya Mas Gaga doang. Seharusnya kamu ngomong dulu ke Mas Gaga. Pasti Mas izinin. Lagian kan di situ ada sesuatu yang mungkin privasi buat Mas. Privasi? Sejak kapan Mas Gaga punya kata-kata privasi? Seumur-umur kita jadi saudara, aku tuh gak pernah dengar kata-kata Mas. Maksud Mas itu... Gaga, udah ya. Cukup ya, Gita. Dan kamu ya, Gita ya, walaupun Mas Gaga ini saudara kandung kamu sendiri, gak pantas apa yang kamu lakuin. Jadi Gita mah yang salah. Kenapa sih mama jadi belain Mas Gaga terus? Mau lihat itu adik kamu. Sekarang dia berpikir dan merasa mama lebih memilih kamu. Mama lebih ngebela kamu. Gak sehat ini, Gah. Bukan keluarga yang seperti ini yang mama mau. Gimana lu sini? Mas gak pernah berpikir sedikit pun untuk menyalahkan Gita, Tika. Dan bukan dia saja yang merasa kehilangan. Mas pun demikian. Terus, kenapa Mas Gaga ngelakuin ini semua? Kenapa nggak kayak dulu aja sih? Tetap jadi model gitu. Naki-naki canci di kafe, nonton konser. Ya kayak biasanya aja. Mas menemukan sesuatu yang membuat Mas merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Mungkin emang gak mudah buat terus menjalaninya. Mas hanya ingin memperbaiki diri, Tik. Waktu demi waktu. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Baiklah, Tika. Ini pesan Mas untuk kalian. Kalau kita tak setuju dengan suatu kebaikan yang mungkin belum bisa kita pahami, kita bisa coba untuk menghargainya. Sabi Mas Gaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa banyak orang di negeri kita menjadi koruptor? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidakkah kita malu sebagai bangsa muslim terbesar di dunia? Kita menjadi salah satu negara yang masuk ranking tertinggi dalam korupsi. Bagaimana? Korupsi? Emangnya nggak ada yang bisa diomongin selain korupsi? Ya, adik betul. Ini memang basi. Basi untuk dibicarakan. Kenapa? Karena korupsi telah menjadi bagian dari hidup kita. Seperti makanan kita sehari-hari. Tak terasa itu seperti menjadi kebutuhan. Menjadi biasa untuk dilakukan. Tetapi, kita juga tidak ingin mengisi perut dengan makanan basi. Karena bagaimana mungkin makanan seperti itu ada dalam tubuh kita. Yang mungkin bisa membunuh kita. Seperti korupsi. Jangan biarkan itu mengotori darah dan jiwa kita. Kemudian, bagaimana cara mencegahnya? Bermula dari diri kita, keluarga dan sekitar. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan berakhlak mulia. Mari berintrospeksi diri. Jangan-jangan kita yang korupsi. Jangan-jangan kita yang mencuri. Woi, balikin handphone itu. Lu jangan nulis sembarangan ya. Copet! Lu dengar semua. Kalau gua harus mati sekarang, gua gak bakal mati sendirian. Kalem aja lo ya. Lo kalau kayak gini, benar-benar bisa mati konyol lo. Lu jangan nantang gue. Gue gak pernah main-main. Sika tuh dah, yuk. Baik-baik aja kan, Mas. Dek, baik kan, Dek. Dek, apa kan, Dek? Udah, ajar aja. Tolong jaga ya. Ini handphone kamu. Lain kali, hati-hati ya. Sama temen-temennya. Ini nih, semua ini nih yang bikin semua ini jadi begini nih. Gagah sama temen-temennya. Yang bantuin, duitnya juga gagah. Yang betulin ini rumah ini jadi begini nih. Gagah semuanya, pokoknya yang bisa bikin jadi beginian ini gagah. Gagah juga yang ngajarin kita-kita supaya tetap resisten. Kompeten, Sep. Kau kan sok tahu Pokoknya ada ten-tennya gitu. Ya, tapi bukan ten. Konsisten. Tuh maksudnya. Pokoknya yang ada ten-tenan lah. Ten apaan ya? Ten apa?
persiapan kegiatan apa gitu di sana. Dia belum tahu kalau ada musibah ini. Gerejanya di mana, Bu? Gerejanya jauh, Dek. Handphonenya pun sudah nggak aktif lagi. Terus gimana? Ya udah, Ibu tunggu dulu di sini biar saya nyusul. Nama suami Ibu siapa? Bapak Yohanes. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Lu mau kemana? Kok keluar? Acara baru mulai loh. Gue mau balik aja deh, Ren. Udah ya, yuk. Banyak teman-teman. Beneran? Ya, habis gimana gue bete. Balik dulu ya, ya. Kit. Ya, nggak asik lu, Kit. Ma, kita kok belum pulang-pulang ya? Sebentar lagi juga pulang. Kit. Udah biarin dulu adik kamu. Artinya, Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Anda merasa pesek, kerempeng, gendut, hitam legam, tonggos. Pir, kiri. Tak perlu seperti itu, Ibu. Percayalah, itu adalah sebaik-baiknya bentuk kita. Amalan kita yang membuat diri kita akan tampak ganteng dan cantik. Dan sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi sudahkah kita bersyukur atas diri kita hari ini? Mari sama-sama arif memandang apapun. Cobalah memandang tidak hanya dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang orang lain dan Tuhan. Sudut pandang Tuhan itu seperti apa? Ya, apa yang tertulis dalam kitab suci dan diriwayatkan hadis, dicatat oleh hati dan nurani kita. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, tetapi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kiri bang. Kiri bang. Mas! Saya cuma mau bilang makasih. Waktu itu Mas udah nolongin saya dari copet yang mau ambil handphone saya. Sama-sama. Saya Gita. Maaf dek, saya harus pergi. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, namanya siapa? Siapa? Sabilillah. Sebenarnya cowok yang tadi tuh ngapain sih? Kok dia iseng banget? Ya ceramah, orasi. Kalau bahasa kerennya monolog. Lagian gue udah cerita sono sini, punya tuh lalit aja. Tapi gue mau nanya deh, kalau orang ceramah harusnya itu kan di masjid, musola, pengajian, iya kan? Tapi kok dia di bus sih? Terus penumpangnya dimintain uang berapa? Dia itu nggak minta duit, Non. Aduh, capek deh. Ya udah biasa aja kali, nggak usah sewot. Orang gue cuma nanya. Lagian lo itu dari tadi ngomongin dia mulu. Jangan-jangan lo suka ya sama Fisabilillah.
Nah ya itu, ya kamu suka kan? Gita. Kayaknya udah ada yang bisa gantiin posisi Mas Gaga nih. Cie. Ya apaan sih? Enggak. Gue tuh cuman heran aja. Kok gaya sama cara ngomongnya sama banget sama kayak Mas Gaga. Akhir-akhir ini gue sering ketemuin deh sama orang yang sikapnya sama banget sama kayak Mas Gaga. Mama, Tika, sama itu Mas Fisabilillah. Ngeliatin gambar-gambar orang Arab gitu? Iseng doang. Istirahat, udah malam. Ya? Mat bobo. Mat bobo, sayang. Subhanallah. Berarti Git, kakak kamu itu Ikhwan dong? Iya kan? Ikhwan? Iya. Itu makanan ya? Oh, gue tahu nih, pasti temennya Bakwan kalau nggak Tekwan ya kan? Hush. Untuk laki-laki, Ikhwan. Dan untuk perempuan, Akhwat. Artinya saudara. Biasa dipakai untuk menyapa saudara seiman kita. Bilang dong. By the way, kok lu jadi suka main sama anak Rohis sih? Tapi keren-keren juga ya orangnya ya? Yalah, keren. Oh iya, jadi kan gini, kita itu biasanya setiap Jumatnya ada kajian pekanan. Nah, kalau kalian mau datang aja, nggak apa-apa kok. Ya? Wah, uga tuh. Iya deh. Datang aja ya. Gawat! Gawat! Ini mah fitnah tuh. Masa mereka nuduh kita ngumpulin anak-anak sama orang buat bikin aliran sesat? Kejam pisan ya, tak? Gue tahu siapa biangnya. No, preman-preman kampung RW sebelah. Dia itu udah kagak punya anak-anak lagi yang bisa dimanfaatin buat ngasih setoran ke mereka. Mereka kira kita takut. Sini, kita hadepin. Kirim 1000 orang. Mana? Kemarin mereka datang lagi. Teriak-teriak, ngoceh sana sini. Bikin emosi saja. Kita hantam saja, Bang. Ayo. Bang, sabar, Bang. Sabar. Saya minta abang-abang tenang dulu. Nanti biar saya dan teman-teman yang akan menyelesaikan masalah ini. Kalau ini dibiarin, keadaan bisa tambah runyam. Iya tuh, gara-gara ini kemarin ada orang tua yang takut nitipin anaknya lagi. Dan makin banyak orang asing yang lalu lalang depan rumah Cinta. Entah apa maunya mereka. Iya, saya ngerti. Tapi kita juga nggak perlu terpengaruh mereka. Bahaya buat kita juga, Bang. Kita bisa dianggap nggak bener sama mereka. Saya pulang dulu ya. Insya Allah segera ada jalan keluar untuk masalah ini, Bang. Titip anak-anak ya, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Siap, Bang. Loh. Siapa lo? Assalamualaikum. Numpang salat ya, Bang. Waalaikumsalam. Udahannya lu baru ngomong lo. So akrab lo. Songong lo. Siapa lo?
Dilihat-lihat dari mukanya nih, dia bukan anak sini. Kau mata-mata ya? Bukanlah bang, saya numpang sholat. Alasan numpang sholat. Di gedung samping itu tuh. Masjid tuh, gede di sana. Sholat sana. Waduh, tadi saya nggak lihat bang. Saya lihat musola di sini. Ya mampir aja. Betul kan saya bilang? Dia bukan anak sini. Kau orang mana kau? Hah? Orang sini bang. Jangan main-main dengan kami di sini ya. Semua di sini juga orang sini. Orang mana? Orang Jakarta. Hah? Jakarta luar. Jakarta mana lo? Kau jangan paksa kami untuk jadi preman lagi ya. Hah? Gara-gara orang seperti kau ini, hidup kami jadi susah. Sabar, Max. Kalem. 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 Memangnya kau tahu dia siapa? Pasti. Ya kasih tahu dari tadi. Pasti tidak lah. Yes. Ya sudah, kita pukul saja dia nih. Aduh, gara-gara orang seperti ini yang buat hidup kita jadi susah. Iya bener, emang hidup kita sedang susah. Tapi nggak usah emosi kayak gini lah. Ingat kata Gagah, sabar. Kau kenapa sebut-sebut Gagah? Hah? Betul kan? Dia nih pasti mata-mata. Kau yang ngintip kita selama ini. Berhenti! No kekerasan. Kau ini kenapa sih, Sep? Selalu tidak kompak. Sudah saya bilang, dia ini yang buat hidup kita jadi susah. Aduh, Maksi, dari tadi ngomong susah-susah melulu. Hah? Ntar gimana kalau hidup kita susah beneran? Iya, bener, Bang. Semua ucapan adalah doa. Pakai ngomong lagi. Lu tahu kagak? Kita ini pensiunan preman. Tahu nggak lo? Sahabat-sahabat Nabi juga, Bang. Banyak yang bekas preman. Tetapi mereka setelah insyad langsung istiqomah. Malah mereka menjadi pembela umat yang utama. Oh iya, Bang. Saya ada buku bagus buat Abang. Menurut penelitian dokter di buku ini, berdoa bisa menjadi aktivitas terbesar bagi anggota tubuh kita. Dan kebiasaan berdoa akan menyalurkan sinar, juga melahirkan kekuatan bagi anggota tubuh kita. Mohon diterima ya, Bang. Mungkin sekarang kita miskin harta, Bang. Tetapi abang-abang harus ingat, kita harus kaya dengan iman. Saya pamit ya, Bang. Insya Allah, jika umur saya masih panjang, saya akan kesini lagi. Assalamualaikum. Kalau mau baikan kenapa mesti pakai syarat segala? Ih, ogah. Masa kita disuruh pakai rok? Mama kan tahu. Seumur-umur kita punya roknya cuma satu. Ya rok seragam sekolah. Git. Jangan gitu ah. Masa kamu masih nggak mau ngalah juga sih sama Masmu? Masmu tuh udah berusaha berkali-kali loh buat biar baikan sama kamu. Kamu juga nggak boleh gitu ah sama pemberian orang, masa nggak menghargai? Pokoknya kita nggak mau, Ma. Kita mau, kalau Mas mau baikan sama kita, Mas harus nurut apa maunya kita. Mas, emangnya kita mau ke pesta siapa sih? Ada deh, nanti Mas kenalin kamu. Yang pasti ini pengalaman baru buat kamu. Oke. Terus, abis itu kita mau kemana? Mau kemana aja? Ayo.
Seneng deh Mas kalau Mas kayak gini. Mas jadi kembali ke jalan yang bener. Maksudnya? Ya kayak dulu lagi gitu. By the way, Mas ada kado spesial buat ulang tahun Sweet 17-mu tuh. Serius? Ah, so sweet ah. Emang apaan Mas? Rahasia dong. Yang pasti surprise. Mas penasaran. Iya apaan nih? Tunggu tanggal mainnya. Ya udah deh. Kok bengong? Ini pesta apaan sih? Ya pesta pernikahan lah. Oh, aneh banget. Jangan keras-keras dong. Gak enak kalau kedengeran yang lain, Git. Sana, Gi. Kemana? Kesana. Aduh Mas, gak mau maunya sama Mas aja. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Nanti Mas kasih tahu. Sekarang kamu nurut dulu ya sama Mas. Ya tapi kan... Udahlah. Makasih ya. Mas. Nanti Mas jelasin deh manis. Ya. Udahlah, nggak aneh kok. Ikutin dulu aja acaranya. Iya. Saya ingat itu. Waktu itu kita ketemu di Pejompongan, Pak Haji. Di Pejompongan, betul. Sebentar, saya tinggal. Silakan. Subhanallah. Kok susah sekali ketemu dengan anak Abah sendiri. Harus ada acara kawinan dulu baru bisa ketemu. Saya tidak punya niat ataupun bermaksud seperti itu, Bah. Sudahlah, Yudi, sudahlah. Abah hanya ingin kasih tahu sama kamu. Kalau kantor kita itu sekarang lagi banyak masalah. Abah ingin kamu datang ke kantor dan bereskan masalah-masalah itu. Kalau tidak, kantor bisa tutup. Abah ingin kamu secepatnya ngurusin masalah itu. Teruskan perusahaan itu. Ya? Yudi. Pak Haji, mari kita ke sana. Apa kabar? Sudah ditungguin oleh mempelai. Mas Gagah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Ini jalur khusus laki-laki. Barusnya di samping. Maaf. Apaan sih resek, Mas? Mbak, maaf. Ini sudah permintaan dari kedua mempelai. Mbak di sana, ini khusus laki-laki. Ya. Emang kenapa sih? Gua itu cuma mau ketemu kakak gua doang, itu doang. Barusnya di samping. Maaf. Kok lu ngapa-ngapain lagi? Saya mengerti. Maaf, Mbak. Ini sudah peraturannya seperti ini. Permintaan dari mempelai. Tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Kita
Panitia. Ya. Gara-gara lo tau gak? Mas! Mas gak sayang sama kita. Mas udah beda, udah gak kayak dulu. Git, denger dulu Git. Mas mau ngomong. Gak, kita tuh tahu Mas mau ngomong apa. Mas mau ceramain kita kan? Iya kan, kita capek Mas, kita capek. Kita kesel Mas, Mas tuh egois. Kita benci Mas. Kita. Tika, kenapa lu jadi kayak gini? Kayak gini maksud lo? Itu kenapa pakai jilbab? Emang salah pakai jilbab? Enggak sih, cuma kenapa lu jadi lebay kayak Mas Gaga sih? Lebay? Lebay gimana? Ya maksud gue kok tiba-tiba, padahal kan lu biasanya. Sebenarnya ini nggak mendadak Git. 2 bulan lalu Mbak Nadia, sepupu gue yang udah 4 tahun tinggal di Amerika, dia balik ke Jakarta. Gue kaget, rupanya selama dia tinggal di Amerika, dia malah memutuskan untuk pakai jilbab. Nah, dia kasih gue hadiah ini. Sebenarnya ini gak gue banget sih. Tapi setelah Mbak Nadia banyak cerita tentang jilbab, setiap hari gue jadi kepikiran mulu. Masa sih? Ntar gue kenalin ke Mbak Nadia ya? Enggak. Ntar gue jadi fanatik kayak Mas Gaga. Kok lo ngomongnya gitu sih? Kakak sendiri lo bilangin kayak gitu. Tapi emang bener kan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak aturan. Sabar, Wallace Git. Gue yakin, Mas Gaga itu nggak salah kok. Nggak seperti apa yang lo pikirin. Maksud gue, kalau emang lo nggak setuju dengan suatu kebaikan yang mungkin belum lo pahami, lo bisa coba untuk menghargainya. Udah. Gue tuh lagi nggak pengen diceramahin, Tika. Kenapa gaya ngomong lu jadi kayak Mas Gaga sih, ha? Kenapa sekarang lu jadi belain dia? Belin. Kita. Mama. Nah, ini dia. Kamu tuh dari mana? Ini jam berapa sih coba? Masa anak perempuan pulang jam segini sih? Habis jalan mah. Habis kita kesel, masa teman kita. Ini punya siapa? Punya Mama. Hidayah. Mudah-mudahan Mama dapat hidayah ya sayang. Hidayah. Kenapa sih semua orang berubah? Kit. Ini pasti gara-gara Mas Gaga. Dek manis, maafkan Mas jika Mas salah. Mas hanya melakukan sesuatu yang Mas yakini benar. Mas nggak mau kamu sedih.
meninggal, tak pernah ku dengar sekalipun Mama meratapi jalan hidup kami. Ketegaran hatinya menguatkan diriku untuk pantang menyerah pada hidup. Sedangkan adikku, aku selalu mengaguminya. Dia gadis istimewa yang selalu tahu apa yang dia inginkan, tanpa peduli apa kata orang tentang dirinya. Dita takut Mas tinggalin Gita. Gak akan, Gita. Mas gak akan pernah ninggalin kamu. Kita nih lagi ada masalah sama rumah nih. Kita semua disangka bikin macem-macem. Terus ada kabar rumah nih mau dihancurin lah. Mau dibakar lah. Hanya keikhlasan yang menjadi penawar hati untuk melepasnya. Demi meneruskan perjuangan.